SMA AN Jakarta 11/2. Dalam membangun integrasi nasional, Indonesia selalu dihadapkan oleh ATHG. Apa sih ATHG itu? ATHG itu adalah termasuk ancaman. Ancaman itu adalah hal atau usaha yang sifatnya merombak atau merubah suatu kebijakan di dalam pemerintah tersebut. Lalu ada tantangan. Tantangan itu adalah hal atau usaha yang bertujuan mengunggah kemampuan seseorang. Lalu ada hambatan. Hambatan itu adalah hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan. Lalu ada gangguan. Gangguan itu adalah usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau merendahkan suatu negara tersebut. Lalu, ancaman bagi integrasi nasional bisa datang dari dalam dan luar negeri, yaitu mencakup ideologi, pertahanan keamanan, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Lalu kita akan bahas poin selanjutnya. Lalu, contoh dari ancaman keamanan dan pertahanan negara yaitu adalah sabotase, aksi teror bersenjata, spionase, dan ancaman keamanan luar dan negara. Lalu kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipoleks Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Apa sih strategi untuk mengatasi ancaman tersebut? Yaitu pertama, mengembangkan demokrasi politik, lalu mengaktifkan masyarakat sipil dan arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara adil, lalu memperketat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal di bawah ini, yaitu pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam mengisi dapat memperkuat perekonomian rakyat. Nah, yang seperti tadi aku bilang, Indonesia itu kan udah termasuk perdagangan bebas. Jadi Indonesia bisa bebas ke luar negeri untuk mengelola pasar. Nah, lalu masyarakat luar juga bisa bebas ke Indonesia untuk mengembangkan perekonomian negara luar. Lalu pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Lalu, mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, yaitu dengan tujuan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keselarasan, melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Nah, lalu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Misalnya, pasal 30 ayat 1 dan sampai ayat 5. Lalu, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha mempertahankan negara Indonesia. Lalu, sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan seperti berikut. Yang pertama, kerakyatan. Kerakyatan itu adalah orientasi pertahanan dan keamanan negara yang diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dan yang kedua, kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didayakan upaya mensejahterakan rakyat Indonesia. Lalu ada kewilayahan. Kewilayahan yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara militer di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sempurna terbebas dari pengaruh paham lainnya. Nah, Indonesia salah satunya mengaruh adalah paham liberalisme.
Apa sih paham liberalisme itu? Paham liberal itulah tekanan aspek yaitu kebebasan individual. Misalnya, dalam Indonesia itu bebas mengungkapkan pendapat dan bebas berekspos misalnya di media sosial. Lalu kehidupan masyarakat Indonesia sekarang cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Lalu kita akan bahas ancaman politik. Ancaman politik ini bisa datang dari luar dan dalam negeri dan dilakukan dengan melakukan dengan tekanan politik. Contohnya intimidasi, provokator, blokade, dan yang bertujuan untuk menekan negara lain. Lalu ke ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi adalah globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang yaitu dari pasar produk dalam negeri ke pasar internasional. Lalu bisa sebaliknya dari pasar global ke pasar domestik. Lalu ada ancaman sosial budaya. Ancaman sosial budaya ini munculnya gaya hidup konsumtif pada masyarakat yang selalu ingin membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Lalu muncullah sifat hedonisme. Hedonisme ini adalah satu kepuasan manusia yang tidak ada habisnya untuk membeli barang-barang yang tidak berguna. Lalu adanya sikap individualisme. Individualisme itu adalah sikap seseorang yang hanya memikirkan diri dia sendiri, tidak memikirkan orang lain. Dan sikap tersebut adalah egoisme. Lalu muncullah gejala westernisasi. Westernisasi adalah sifat dalam seorang yang ke barat-baratan. Kita kan berasal dari timur. Jadi budaya barat itu masuk ke timur lalu mendarah daging ke kehidupan masyarakat. Misalnya yang tadinya Indonesia memakai pakaian sopan atau tertutup, pasti akan kalau westernisasi itu pasti akan pakaiannya terbuka. Lalu kita akan masuk ke ancaman bidang pertahanan keamanan. Bidang pertahanan keamanan ini berupa ancaman militer. Misalnya ancaman militer ini adalah yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah. Lalu kesimpulan pada bab ini adalah yang pertama, posisi negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek wilayah saja, tapi meliputi sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara, dan ideologi. Lalu ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar dan dalam negeri. Contoh dari dalam negeri itulah terorisme, provokator, blokade. Lalu ancaman dari luar misalnya intimidasi, provokator, dan lain-lainnya. Lalu strategi pertahanan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bisa disebut sis-hankam rata. Dan yang terakhir, ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk saling menjaga dan saling membutuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.